kita tahu nih bahwa setelah pandemi ternyata tantangan tuh ada-ada aja. Mulai dari sentimen geopolitik, pelemahan rupiah, sampai ternyata daya beli masyarakat yang bisa dikatakan cukup stagnan atau bahkan melemah. Bagaimana sih Mbak Fe melihat hal ini khususnya untuk industri kecantikan di tanah air? Kalau untuk industri kecantikan sendiri malah kalau di ZEP sendiri sih nggak gitu berpengaruh ya. Mungkin karena walaupun kita kelihatannya bukan menjadi sesuatu pilihan yang premier, tapi ternyata semua orang butuh untuk merawat dirinya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk perekonomian sendiri, ya kalau dikatakan melemah pasti ada gitu ya pasca pandemi, tapi it's getting better right now gitu. Dan surprisingly kita malah nambah outlet banyak sekali gitu kalau untuk ZEP tahun ini terutama gitu. Oke, artinya cukup menarik di tengah ekonomi yang cukup menantang. Ternyata ada fenomena menarik, masyarakat merasa bahwa untuk merawat diri ini sudah menjadi bagian dari lifestyle ya. Betul. Nah tapi dengan berbagai treatment yang ditawarkan dari ZEP khususnya, kita tahu berbagai macam treatment yang ditawarkan mulai dari laser itu tentunya kan membutuhkan alat-alat atau teknologi canggih. Nah ini seperti apa? Apalagi kita tahu rupiah dalam tren pelemahan, apakah ada dampak bagi bisnis ZEP sendiri? Nah, kalau ZEP sendiri karena kita tadi ya seperti sudah disebutkan ya, karena kita salah satu klinik chain yang memiliki outlet terbesar, terus kemudian base-nya adalah laser, jadi harus otomatis semua fasilitas atau equipment kita adalah laser gitu ya. Nah terus kemudian kalau ditanya berdampak apa tidak, pasti berdampak. Tapi baiknya adalah dibandingkan dengan klinik lain yang mungkin cabangnya sedikit, kalau ketika kita misalnya investasi dalam mesin atau teknologi, kita bisa beli bukan hanya dalam satu atau dua, tapi bisa untuk beberapa multiple outlet gitu. Jadi bisa ditekan dari segi harga bisa ditekan harganya. Tapi apakah memang alat-alat ini impor atau seperti apa? Ada yang impor gitu, tapi di Indonesia kan belum bisa, belum ada yang menyediakan. Sayangnya belum ada. Berapa persen impor alat-alat yang ada di ZEP ini? Hampir 90% kali ya. Gitu. Ada juga kita menggunakan produk pasti lokal gitu, tapi teknologi sayangnya yang bagus dan bersaing masih di luar. Gitu. Dengan 60% tadi alat-alatnya impor, ini kebanyakan dari negara mana sih Mbak Fe? Nah kita perpaduan sih ya, gitu. Ada yang dari Amerika, Korea, sekarang Korea lagi hits banget gitu. Ada juga sih yang kita provide, tapi mostly dari Korea sih kalau kita gitu. Artinya dalam pembelian alat-alat ini meskipun memang belinya dalam jumlah banyak atau mass, apakah ada harga yang lebih harus dibayarkan oleh ZEP? Komitmen kali ya, gitu. Karena kan kalau misalnya, ya misalnya contohnya kayak yellow laser gitu ya, itu kan populasi paling banyak klinik di Indonesia mungkin ZEP kali ya, dengan jumlah hampir klinik kita punya salah satu laser ini ya, yellow laser ini, kita punya hampir 90 gitu kan, punya hampir 90 ya, it's a long term commitment, dalam arti kadang-kadang kita beli, oh ya ini untuk sampai 2-3 tahun ke depan ya kita pembangunan. Jadi dari produsennya memang tidak menaikkan harga ya? Tidak menaikkan harga gitu, karena sudah ada komitmen di awal gitu kan, ada MOU yang sudah kita tanda tanganin, jadi baik buat kita, baik juga buat konsumen karena harganya juga bisa jadi jauh lebih bersaing. Gitu. Sudah belasan tahun di tanah air, bahkan sampai 15 tahun nih. Bagaimana Anda, Mbak Fe, melihat perjalanan industri kecantikan tanah air sih, khususnya ZEP ini kan awalnya kan bisnis main core-nya adalah hair removal, kemudian memperluas segmen bisnisnya bahkan sampai untuk perawatan pria gitu ya. Ini seperti apa sih tren dan juga awareness-nya dari masyarakat sendiri? Besar sekali ya, maksudnya market itu suka banget sama perawatan gitu ya, concern banget sama perawatan diri gitu. Jadi kalau misalnya dari ZEP sendiri, kita pertumbuhannya juga tadi kan hair removal gitu ya. Kalau hair removal waktu di bisnis datang sebulan sekali gitu. Dan kadang-kadang kalau udah sampai beberapa bulan udah nggak tumbuh lagi hairnya, dan mereka nggak kembali kan buat bisnis gitu. Jadi ya kita expanding lah bisnisnya gitu ya untuk jadi beauty clinic, tapi tetap base-nya adalah laser. Dulu kan laser mahal sekali di Indonesia. Jadi kita tetap mau di pionirnya itu berhubungannya sama teknologi gitu. Dan akhirnya perkembangan ini membawa ZEP sampai sebesar sekarang. Gitu sih. Tapi ada nggak sih perubahan dari segi awareness gitu, mungkin dari masyarakat sendiri dalam belasan tahun perjalanan ZEP, seperti apa Anda melihatnya? Karena sekarang Indonesia, apalagi setelah pandemi ya, tingkat awareness terhadap beauty ditambah dengan, nggak bisa dipungkirin sih Kak, seperti contohnya
K-pop yang masuk, ya kan. Terus kemudian industri hiburan yang semakin besar. Jadi influence dari luar itu juga turut mempengaruhi perkembangan sosial media. Ya mungkin dulu satu channel, sekarang channelnya banyak gitu kan. Jadi penampilan dirinya harus macem-macem nih gitu. Kiblatnya sekarang masih ke Korea atau seperti apa sih untuk industri kecantikan tanah air? Sekarang sih masih ke Korea ya. Tapi kalau di Zepp sendiri, nah itu yang unik di Zepp sih. Kalau kita itu lebih ke skin apa ya? Kita berharap tuh kulit tuh sehat gitu. Jadi kalau kulitnya sehat, baru kita percaya kayak makeup jadi bagus atau jadi lebih percaya diri gitu ya. Makanya kita punya lini yang buat pria juga kan. Gitu. Dan punya pria itu sekarang juga, nah tadi kan tanya soal perkembangannya gimana nih kalau misalnya untuk industri beauty gitu. Bahkan sekarang pria aja udah aware untuk merawat dirinya gitu cukup ya. menarik nih, artinya Zepp terus memperluas target marketnya ya? Iya, dan itu kita juga waktu pertama kali coba sedikit sulit ya mengedukasi market ya, karena identiknya cowok perawatan gitu kan. Tapi ternyata is quite accepted, bahkan cowok jadi pria-pria ini jadi punya tempat aman, nyaman, mereka nggak harus ngantri barengan sama perempuan, nggak harus dianggap perempuan gitu kalau misalnya mereka tuh treatment. Dan ternyata masalah pria itu rambut tuh nomor satu gitu kan. Jadi ternyata mereka rambut rontok gitu, terus kemudian acne scar gitu. Jadi beda sih cara perawatannya dengan wanita gitu kan. Dan ternyata seksi juga industrinya gitu. Artinya awareness dari pria ini juga semakin meningkat dan kebutuhannya juga semakin tidak kalah banyak juga ya dengan perempuan. Dan signifikan ya maksudnya gitu. Nah, di antara berbagai lini bisnis yang dimiliki Zepp, ini apakah memang segmentasinya berbeda atau seperti apa? Segmentasinya berbeda, tapi yang jelas very niche ya. Kayak Zepp Clinic, semua udah pada tahu pasti hair removal, walaupun sekarang kita lagi coba di shifting bahwa Zepp itu tuh semua ada di Zepp sih, nggak cuma kayak hair removal tapi ada beauty-nya juga. One stop solution gitu. ya? Yes, one stop solution. Tapi kita bagi market itu berdasarkan Zepp Clinic untuk yang lebih muda, Zepp Premier tadi untuk yang lebih premium gitu ya. Karena ternyata kita juga baru ngadain riset gitu ya. Para wanita itu atau perempuan itu setelah mereka penghasilannya naik gitu, terus kemudian income-nya naik, mereka itu ternyata mau perawatan jauh lebih mahal. Oh gitu? Iya, jadi mereka tuh kayak mau perawatan yang lebih mahal, mereka mau perawatan yang lebih advance gitu. Dan mereka maunya pergi ke klinik yang lebih tinggi lagi. Makanya gitu. hadir Zepp Premier. Makanya hadir Zepp Premier. Gitu. Saat ini Zepp Premier sudah ada berapa kah? Kita total sekarang Zepp itu 103, coming soon akan 116 gitu ya di seluruh Indonesia. Zepp Premier sendiri hanya 14 aja. Jadi apa sih perbedaan dari Zepp Premier dengan klinik Zepp lainnya? Nah, satu teknologi gitu ya. Kalau misalnya teknologi di Zepp Premier itu sangat lengkap. Gitu. Yang kedua adalah kita jamin is a worldwide gitu ya, kayak Pico Laser semua ada di Zepp Premier. Kemudian ada dermatologis juga gitu ya. Terus dari segi pelayanan juga beda banget sih kalau di Zepp Premier sih.